Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan kembali belajar tentang senyawa dan campuran. Yang pertama adalah senyawa. Apa itu senyawa? Masih ingatkah? Iya, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contohnya air, H2O, karbon dioksida, CO2, garam, NaCl, dan banyak lagi. Senyawa juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tergolong zat tunggal. Yang kedua, terdapat dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan massa yang tetap. Yang ketiga yaitu dapat diuraikan lebih sederhana dengan reaksi kimia, bukan secara fisika. Yang keempat yaitu memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya, atau senyawa ini membentuk sifat baru. Selanjutnya yaitu campuran. Apa itu campuran? Iya, betul. Campuran adalah zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap atau masih mempertahankan sifat asalnya. Apa aja sih contoh-contoh dari campuran? Contoh dari campuran itu banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air teh, kopi, air sirup, air sungai, dan banyak lagi. Campuran ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Apa sih campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya, atau tidak bisa dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Contohnya apa sih? Iya, contohnya air sirup, air teh itu termasuk dalam campuran homogen. Coba kita lihat praktikum sederhana, yaitu antara air dengan garam. Itu dapat dilihat garam dan airnya setelah diaduk tidak bisa lagi dibedakan antara air dan garam, karena mereka telah membuat sifat baru. Partikel-partikel yang ada di dalamnya telah tercampur merata. Dan bisa juga dilihat tan air dan garam tersebut berwarna bening dan tembus cahaya saat kita berikan cahaya senter kepada gelas tersebut. Dan saat didiamkan beberapa saat, campuran tersebut tidak mengendap. Hasil praktikum tersebut membuktikan bahwa campuran garam dan air itu adalah campuran homogen. Contoh lainnya yaitu air sirup, air teh, dan banyak lagi. Campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contohnya ini air sungai, kopi, campuran minyak dan air, dan banyak lagi. Campuran homogen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang kedua, partikelnya tidak tercampur merata. Ketiga, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Dan yang keempat, partikel zat pelarut dan terlarutnya akan mengendap jika didiamkan. Campuran heterogen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Yang pertama yaitu koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang ukuran partikel penyusunnya terletak antara larutan dan suspensi. Sedangkan suspensi
adalah campuran kasar yang tampak heterogen. Antar partikel penyusunnya terletak antara larutan, dan suspensi ini masih terdapat bidang batas yang seringkali dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya itu air sungai, minyak dan air, serta campuran kapur dan air. Beda dengan koloid. Kalau koloid ini terletak antara larutan dan suspensi, sehingga campuran heterogen pada koloid itu agak susah dibedakan. Contoh dari koloid itu ada air susu, cat, dan awan. Jadi kita harus teliti dalam membedakan antara campuran homogen, campuran heterogen, yang mana itu koloid dan suspensi. Coba perhatikan praktikum sederhana yang telah dilakukan. Yang pertama itu adalah air dengan susu, dan yang kedua itu adalah air dengan minyak. Setelah minyak dan air kita kocok, minyak dan air akan terpisah secara cepat, sehingga itulah yang dikatakan suspensi, campuran kasar dan tampak heterogen. Akan tetapi, coba kita perhatikan pada air susu. Air susu setelah kita diamkan beberapa saat, kita lebih susah melihat antara pelarut dan zat terlarutnya. Akan tetapi, kedua contoh tersebut, air susu dan minyak dan air tadi, tidak tembus cahaya. Hal tersebut membuktikan bahwa kedua contoh tersebut adalah campuran heterogen. Baik, selanjutnya coba kita perhatikan perbedaan ciri-ciri antara campuran heterogen dan campuran homogen. Di situ dapat dilihat jika campuran homogen itu memiliki ciri-ciri bening dan tembus cahaya, sedangkan pada campuran heterogen itu keruh dan tidak tembus cahaya, dan partikel-partikelnya tidak tercampur merata pada heterogen, sedangkan pada homogen ia tercampur merata. Ukuran partikel zat yang akan bercampur itu berukuran molekul pada campuran homogen, sedangkan pada campuran heterogen ukuran partikelnya itu lebih besar dari molekul. Pada campuran heterogen itu akan mengendap jika didiamkan, sedangkan pada campuran homogen itu tidak akan mengendap kembali. Selain kalian bisa membedakan antara campuran heterogen dan campuran homogen, kalian juga harus bisa membedakan antara senyawa dan campuran. Jadi coba kita perhatikan kembali apa itu senyawa dan apa itu campuran. Yang pertama, senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran itu melalui reaksi fisika atau tanpa melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan massa unsur senyawa itu tetap, sedangkan pada campuran itu memiliki perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Yang ketiga, senyawa itu membentuk sifat baru atau memiliki beda sifat dengan penyusunnya. Sedangkan pada campuran, sifat komponen penyusun campuran itu sesuai dengan sifat masing-masing atau masih mempertahankan sifat aslinya. Yang keempat, senyawa dapat dipisahkan melalui proses kimia, sedangkan pada campuran itu dapat dipisahkan melalui proses fisika. Atau dalam proses fisika, yaitu salah satunya adalah penyaringan atau yang sering disebut dengan filtrasi. Baik, itulah materi kita pada hari ini tentang senyawa dan campuran.
Apakah kalian sudah bisa membedakan antara senyawa dan campuran? Untuk membuktikannya, mari kita berlatih. Mungkin sampai sekian dulu materi pada hari ini. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.